Perfect, 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 perfect. Halo, selamat pagi. Pagi ini kita akan membahas mengenai masalah yang terjadi di mesin Jupiter Set. Nah, ada 3 pertanyaan. Pertama, lur lagi pusing 7 keliling. Ceritanya gini. 2 minggu lalu saya servis ringan, ganti oli, cek injektor, ganti filter udara, ganti busi, ganti karet, tromol, ganti kampas rem. Nah, baru 2 minggu tiba-tiba motor saya bunyi tek 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 di RPM rendah. Nah, ketika RPM tinggi bunyi itu kok makin mengganggu telinga saya. Dalam hati, apakah ini tanda-tanda turun mesin? Apakah Jupiter Set saya rajin servis ganti oli? Knalpot aja belum berasap sama sekali. Coba tanya sama bengkel terdekat, ingin tahu kira-kira apa yang jadi masalah dalam mesin. Saya pun kaget. Wih, ini mah turun mesin om. Apakah itu nyata atau hoax? Cacik maki-maki. Oke. Nah, pada masalah selanjutnya yaitu kan barangkali ada yang tahu mesin Jupiter Setku mesinnya kasar banget. Kalau motor mesin lagi panas diam, tapi kalau dipakai jalan suara mesin kasarnya hilang. Padahal udah ganti dalaman mesinnya, baru turun mesin. Kira-kira apanya kan yang bunyi kasar itu? Nah, ini sebenarnya sama seperti permasalahan yang sebelumnya, bunyi tek 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 juga. Kita kembali ke masalah berikutnya. Numpang tanya sama suhu mesin setuan menggelitik, apanya yang diminta diganti, klepnya apa kampratnya, dorong sarannya. Nah, menggelitik itu sama seperti tak 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 atau di mesinnya. Nah, mari kita analisa. Nah, sebenarnya untuk masalah di Jupiter Set itu setuan itu sama dan banyak yang mengeluh juga soal bunyi-bunyi ini. Oke, mari kita analisa. Jadi analisa yang pertama ada di crankshaft, antara torak piston dan crankshaft ini. Jadi biasanya bunyi itu di tengah-tengah sini karena adanya tubrukan antara piston mundur dan piston maju. Nah, itu yang saya pegang. Jadi yang sudah suak itu yang ini. Nah, itu yang ada epennya di tengah dan ada torak piston di situ. Nah, sebaiknya diganti satu set seperti antara torak dan pennya. Kemudian piston juga sudah rusak, bisa kita lihat. Nah, ini adalah cincin untuk masuk laharnya karena sudah bunyi. Jadi ini. Jadi biasanya yang oblak itu ini. Ini tidak ada. Nah, ini anggaplah toh silindernya kita toh. Nah, itu kan ada torak piston di belakang. Piston itu maju mundur begini bekerja. Nah, anggaplah ini piston toh, maju mundur begini. Nah, itu tadi yang saya tunjukkan toh, yang bundar itu. Nah, bundar itu fungsinya sama di lahar untuk merenggangkan toh, jadi putaran piston tuh begini. Udah bundar, sedangkan piston maju mundur. Torak itu mengikuti putaran bundar begini. Nah, yang buat dia oblak itu ini yang bunyi kayak lahar tuh. Nah, lahar saya bunyi. Ini lahar mati ini. Bunyi-bunyi begitunya nih. Nah, kalau masih kecil ji oblaknya, bunyi-bunyinya itu efeknya itu tidak terlalu terasa. Tapi kalau sudah kencang nih, nah bisa ada kasih baret piston seperti ini. Nah, baret
nih dinding piston ini baret parah ini. Ketika baret parah begini, motor bisa kehilangan tenaga atau kehilangan kompresi karena ada kebocoran sini. Jadi kompresi itu bisa lolos ke belakang sampai kena oli. Biasanya oli tambah hitam itu. Jadi semakin oblak ini, jadi dorongan piston itu tidak beraturan. Jadi bisa dah hantam juga ini. Piston bisa dah hantam seperti ini. Ini sampai bentuk garis ini. Ini masih normal ini. Seperti itu masih halus. Ini sudah tidak bisa nih. Makanya ganti blok. Efek jangka panjangnya itu. Ini contoh dari piston yang sudah hancur. Jadi yang kedua adalah ini piston. Itu yang dulu. Kemudian analisa yang terakhir ada di knock arm. Jadi biasanya ini aus biasa di umur 5 tahun untuk pemakaian normal. Jadi untuk yang penjual sehari itu atau motor-motor sering dibonceng 3 itu paling cepat aus yang di sini. Dan biasanya yang bunyi keletak-keletak itu di klepnya, bukan di klep sih tapi di pelatuk klepnya. Nah, nanti saya gambarkan pelatuk klepnya ada di gambar terakhir. Ini sih biasanya bunyi juga tapi jarang-jarang. Ini masih sangat baik, jadi nggak ada kemungkinan bunyi di sini. Nah, biasanya bunyi itu yang saya lingkari di kop mesin sini. Nah ini biasa yang harus di setel bunyi. Begini bro, kalau bunyinya di torak piston yang bunyi keletak-keletak tadi di sini, berarti itu torak pistonnya yang saya bilang tadi oblak. Kalau torak piston kan memutar di belakang sini, jadi di bagian sini bunyi. Tapi kalau klep yang bunyi pas di depan sini bunyinya dia di sini, karena klep kan di sini bunyi 1 dan 2 di sini. Nah, itu tergantung di mana bunyinya. Kecuali yang oblak itu di bagian silinder, bisa juga di silinder sebenarnya, di ring piston tuh, ring kompresi biasanya juga bunyi itu.